Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-56. Kitab Yesaya pasal 56, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop. Keselamatan adalah bagi semua orang. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama. Itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenaan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun.
Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, Kata mereka, aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini. Dan lebih hebat lagi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Yesaya Fasal yang ke-56. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya bahagian pertama dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yesaya 56 ayat 1 dan 2 dengan bunyi nas. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, kita telah sampai pada bagian terakhir dari Simfoni Agung Nubuat Keselamatan dari Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, di mana keselamatan dan penghakiman, keadilan dan belas kasihan, peringatan dan penghiburan, konsekuensi dan harapan yang bersinar terjalin erat bersama menjadi akhir yang luhur. Sahabat-sahabat firman, mulai fasal yang ke-56 sampai fasal yang ke-66, terdiri dari pesan khusus Tuhan untuk orang buangan yang kembali yang akan dibebaskan dari tawanan oleh Kores dan dikirim kembali ke rumah mereka untuk memulai lagi pembangunan kota Yerusalem dan Bait Suci berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 44 ayat 24-28. Dihancurkan oleh disiplin yang penuh derita, mereka belajar menjadi rendah hati dan menyesal serta gentar kepada firman-Nya berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 66 ayat 2. Dan bagi orang buangan yang kembali, ini akan menjadi saat yang penuh harapan bagi mereka. Mereka sangat antusias dengan janji-janji tentang Bait Suci dan kerajaan Yehuda yang dipulihkan. Dan awal yang baru akan segera terbit bagi mereka. Tetapi Nabi Yesaya perlu mempersiapkan umat Tuhan untuk kesulitan hidup di dalam kerajaan yang sekarang, tetapi belum untuk kerajaan yang akan datang. Sebab sebelum kerajaan Allah menjadi kenyataan yang mulia, maka umat-umatnya harus menghadapi kesulitan-kesulitan yang sangat besar. Pesan Yesaya ini berlaku untuk semua orang, termasuk kita, yakni untuk semua yang telah hidup di antara kedatangan Kristus yang pertama kali dan menjelang kedatangannya yang kedua. Untuk itu kita tidak boleh berkecil hati atau membiarkan hati kita menjadi dingin karena semua kesukaran yang akan kita alami. Sebaliknya, kita harus fokus pada kepastian dari kerajaan Sabat yang mulia, yaitu kerajaan Allah. Allah akan tetap menggunakan hari Sabatnya sepanjang zaman kekekalan dalam pemerintahannya. Untuk itu Nabi Yesaya mengatakan, beginilah firman Tuhan,
taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Terang besar Alkitab Yesaya 56 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang, dan aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Ayat yang ke-8. Inilah penggenapan nubuatan keselamatan bahagian pertama dan syarat-syaratnya. Semuanya harus dipenuhi. Semua harus dipenuhi oleh setiap orang yang rindu memperoleh karunia keselamatan yang dari Tuhan. Dan mereka akan ditambahkan, dihimpun bersama umat Allah Israel yang setia untuk hari penyelamatan akbar. Dan oleh karena keselamatan adalah bagi semua orang, maka pastikan kita semua, sahabat-sahabat firman, memenuhi syarat nubuat keselamatan Tuhan itu, agar kita pun termasuk salah satu yang akan ditambahkan Tuhan dalam kumpulan umat-umatnya, yaitu umat-umat yang akan menerima karunia keselamatan yang dari Tuhan oleh jasa pengorbanannya. Sebab sebentar lagi kita akan bertemu dengan Tuhan kita, yakni Tuhan atas hari Sabat, Raja kekal sepanjang zaman kekekalan. Dan harapan itu akan segera digenapi. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Maranatha Tuhan Datang, halaman 370 alinea ketiga mengatakan bahwa di sana kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, laksana sungai yang penuh dan aliran air yang luas. Tuhan yang adalah hakim kita, dialah sang pemberi hukum bagi kita, dan dia jugalah yang akan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, dengarkan suara firman-Nya berkata kepada kita semua, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat atau hari Sabtu dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kata Tuhan, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Berdasarkan terang besar Alkitab Keluaran 20 ayat 8 dan terang besar Alkitab Yesaya 56 ayat 6 dan 7. Sahabat-sahabat firman, apabila di antara sahabat-sahabatku ada yang masih ragu bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu, maka berdoalah, minta tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus yang akan meyakinkanmu akan hal ini. Mari kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesenangannya,
sukacita dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu menjadi tanda sampai selama-lamanya. Itu menjadi tanda